Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang konsep dari pengenceran beserta penerapannya dalam soal-soal yang ada. Oke, nah kalau kita bicara tentang pengenceran, pastinya kita akan selalu berhubungan dengan persamaan M1V1 sama dengan M2V2. Aku yakin kita akan selalu menggunakan rumus ini ketika kita bicara tentang pengenceran ya. Jadi ini adalah rumus yang aku mau kalian ingat. Nah, bagaimana keterangannya dis? Kalau M itu artinya adalah molaritas ataupun konsentrasi, sedangkan V itu adalah volume. Nah, mungkin kalian juga bertanya nih, dis volumenya itu dalam satuan apa? Oke, volumenya itu bisa dalam satuan liter atau bisa dalam satuan mililiter. Asalkan di ruas kiri dan ruas kanan itu satuan volumenya sama. Artinya kalau di sebelah kiri menggunakan satuan liter, maka di sebelah kanan itu juga harus liter. Yang kedua, kalau misalkan di sebelah kiri itu satuannya adalah mililiter, maka di kanan haruslah mililiter. Artinya mereka tuh harus balance, satuannya harus sama baik di ruas kiri maupun di ruas kanan. Oke, itu adalah bagaimana kita nanti bisa mengoperasikan ya perhitungannya seperti apa. Nah, sekarang aku punya suatu konsep bagaimana cara aku untuk menjelaskan pengenceran kepada kalian. Misalkan aku punya suatu larutan, ya aku punya gelas nih misalnya. Katakanlah aku di sini punya gelas dengan volumenya itu adalah 200 ml. Aku punya HCl dengan konsentrasi 3 molar. Nah, aku punya pertanyaan kepada kalian. Bagaimana cara aku menurunkan konsentrasi HCl 3 molar ini? Oke, gimana caranya? Dengan cara apa? Ketika aku tambah volumenya, volume dari HCl ini ya, yang awalnya 200 ml misalkan aku tambahkan dengan air berarti plus H2O. Oke, maka volumenya ini akan bertambah. Dan bagaimana dengan konsentrasinya? Misalkan aku punya lagi HCl dengan volume yang sudah bertambah. Nah, dari 200 ml ke 400, misalkan volume itu menjadi 400 ya. Itu kan naiknya sekitar 2 kali lipat. Oke. Maka apa yang terjadi dengan konsentrasinya? Konsentrasinya itu dari 3 molar tentu akan turun. Karena volumenya itu naik 2 kali lipat, maka konsentrasinya juga akan turun 2 kali lipat, yaitu menjadi 1,5 molar. Artinya di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kalau aku punya HCl 3 molar, bagaimana cara aku mengurangi konsentrasinya adalah dengan penambahan air. Oke, dari sini juga keluarlah suatu kesimpulan, yaitu kalau misalkan molaritasnya itu turun, maka volumenya akan naik. Oke, ini harus kalian highlight. Kalau molaritasnya turun atau konsentrasinya turun, maka volumenya akan naik. Nah, proses penambahan air di sini inilah yang kita sebut dengan proses apa? Dengan proses pengenceran. Oke, inilah yang kita sebut dengan proses pengenceran. Ketika kita ingin mengurangi konsentrasi dari suatu larutan. Kalau ada yang namanya pengurangan konsentrasi, berarti ada lawannya dong, yaitu penambahan konsentrasi. Mungkin kalian akan bertanya, Dis, bagaimana kalau kita ingin menambah konsentrasi dari HCl ini? Misalkan dari 3 molar menjadi 6 molar. Bagaimana caranya? Ada 2 cara. Salah satunya adalah kita menambah jumlah dari HCl-nya. Jadi ketika kita tambah jumlah HCl-nya, maka molaritas dari HCl yang 3M ini akan naik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ini yang akan aku bahas, yaitu dengan cara
mengurangi volumenya. Oke, jadi minus H2O di sini. Oke. Ini merupakan kebalikan dari yang atas. Nah, ketika aku kurangin nih volume dari HCl-nya. Oke, misalkan aku punya tadi 200 mili ya awalnya. Terus aku kurangin menjadi 100 misalnya nih. Oke, misalkan aku kurangin menjadi 100 mili HCl. Oke. Makanya di sini itu volumenya akan berkurang, dan gimana kalau volumenya berkurang, molaritasnya akan naik. Karena berkurangnya itu 2 kalinya, maka konsentrasi HCl-nya akan menjadi 2 kalinya juga, 6 molar gitu. Nah, sorry ini nggak kelihatan ya. Ini itu HCl 6 molar di sini. Oke, kita lihat apakah kelihatan. Sip. Nah, jadi secara general ada 2 proses ketika kita ingin menambah ataupun mengurangi konsentrasi dari suatu larutan. Oke. Nah, ketika kita mengurangi volumenya, maka konsentrasinya akan bertambah. Jadi ini kebalikannya ya. Ketika konsentrasinya bertambah, maka volumenya akan berkurang. Nah, aku mau kalian juga mengingat ini, kebalikan dari yang atas. Nah, proses penghilangan air itu kita sebut dengan apa? Evaporasi. Artinya kita menguapkan airnya. Nah, nama lainnya lagi adalah pemekatan. Jadi ketika kita melakukan penguapan ataupun evaporasi, itu airnya kita hilangkan. Nah, volumenya berkurang, maka konsentrasi HCl-nya itu akan bertambah. Oke, kita ke soal nomor 1. HCl 1 molar diencerkan menjadi 500 mili. Jika konsentrasi HCl tersebut menjadi 0,25 molar, berapa volume awal dari HCl sebelum pengenceran? Berapa banyak air yang ditambahkan saat pengenceran? Nah, ini tuh ada 2 pertanyaan ya. Pertama-tama aku ingin menggambarkan dulu nih sebenarnya kira-kira soal ini maksudnya kayak gimana gitu. Nah, ini misalkan aku punya suatu gelas ya. Awalnya tuh kan kita punya 1 M HCl ya dong. Jadi di sini larutannya aku punya 1 molar HCl. Apakah kita udah tahu volume awalnya? Kita nggak tahu dong volume awalnya. Ya, ini tuh aku misalkan dengan X aja karena ini yang ditanya. Kemudian itu ditambahkan air. Ya, jadi dilakukan proses pengenceran, kemudian volume akhirnya, nah ini tuh menjadi 500 mili. Oke. Dengan konsentrasinya itu ya menjadi 0,25 M. Berarti kan ini proses pengenceran ya, karena apa? Karena konsentrasinya itu berkurang. Jadi kalau misalkan konsentrasinya berkurang, berarti proses pengenceran yang terjadi. Nah, inilah yang ditanyakan dan gambaran soalnya seperti ini. Yang pertama ditanya adalah yang X, berapa volume awalnya? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjadi 500 mili, oke, itu tuh berapa air yang ditambahkan, berapa volume air yang ditambahkan. Nah, di sini aku bisa menggunakan M1V1 dan M2V2. Nah, M1-nya aku punya 1 molar. Nah, V1-nya yang awal ini, kondisi awal yang ini nomor 1, nomor 2. Nah, yang satunya kita kan nggak tahu berapa volumenya karena itu yang ditanya. Kita simpan. Ini akan kita cari nanti. M2 itu 0,25 M. Dan V2-nya itu adalah 500 mili. Karena volume 2 itu ya, volume yang kedua itu ketika suatu larutan itu kondisi akhirnya itu berapa molar dan berapa mili itu. Oke. Nah, dari sini kita tinggal melakukan proses penyelesaian. Pertama, aku ingin mencoret molaritasnya karena mereka sama. Kemudian 1 dikali V1 adalah ya V1. Berarti volumenya adalah hasil kari
0,25 dengan 500. Oke, 0,25 dikali 500 itu hasilnya adalah 125. Oke, 125 mili. Nah, inilah V1-nya. Awalnya berarti 1 molar HCl ya dengan 125 mili ya volumenya. Kemudian ini yang A, yang B apa yang ditanya, Dis? Yang B ini berapa banyak air yang ditambahkan saat pengenceran? Kita lihat volume akhirnya apa? Volume akhirnya itu ya V akhirnya itu adalah 500 mili. Ya dong. Sekarang aku ingin berlogika. Kalau volume akhirnya 500 mili, volume awalnya kan 125. Iya dong. 125 mili. Berarti ditambah X akan menghasilkan 500 mili. Ya, X-nya inilah yang ditanya, berapa banyak air yang ditambahkan. Nah, tinggal apa? Untuk mencari nilai X-nya, 500 dikurang 125. Iya dong. Nah, 500 dikurang 125 itu adalah 375 mili. Kayak gitu. Nah, berarti aku harus menambahkan 375 mili air untuk menjadikan konsentrasi HCl-nya yaitu 0,25. Itu. Oke. Ini untuk nomor 1, aku harap kalian paham. Sekarang kita ke soal nomor 2. Konsentrasi 300 mili larutan KCl meningkat dari 0,2 ke 0,8 melalui penguapan. Berapa volume baru dari larutan ini? Berapa banyak air yang hilang? Oke, ini kebalikan dari soal nomor 1 ya. Jadi aku gambarkan dulu apa yang terjadi. Pertama, aku punya suatu larutan. Ya, seperti biasa kita mulai dengan aku punya suatu larutan di sini. Kemudian gimana, Dis? Kemudian awalnya kan ini tuh 300 mili. Berarti ini volumenya adalah 300 mili ya KCl dengan konsentrasi 0,20 m. Oke. Kemudian ya tahap keduanya ini tuh aku menguapkan dia. Berarti ada proses pemekatan di sana. Ketika aku menguapkan, otomatis kan volumenya berkurang ya. Nah, misalkan dari awalnya segini tuh menjadi segini. Oke. Nah, menjadi KCl dengan konsentrasi 0,80 m. Nah, berapa volume baru dari larutan ini? Volume baru tuh yang ditanya adalah yang tentu saja yang bagian ini nih. Nah, ini kan kita belum tahu berapa volumenya, ya dong. Ketika dia berhasil dipekatkan, ketika volumenya itu dikurangin, kita nggak tahu berapa volume akhirnya. Nah, inilah yang ditanya. Oke. Berarti kita mulai saja dari yang A dulu. Berapa volume baru? M1 V1 sama dengan M2 V2. M1-nya awalnya itu kan 0,20 M dengan V1-nya 300 mili. M2-nya itu 0,80 M. V2-nya itu yang ditanya. Seperti biasa aku bisa melakukan pencoretan di sini karena molaritasnya sama ya. 0,20 dikali 300 itu berapa? Kali 300 hasilnya 60 mili. 60 mili dibagi dengan 0,80 ini hasilnya nanti akan V2. Nah, V2 berarti hasil bagi 60 dibagi 0,80 menjadi 75 mili. Oke. Nah, yang B itu ditanya apa? Berapa banyak air yang hilang? Nah, kan volume akhirnya itu adalah 75 nih. Berarti logikanya karena fenolnya itu adalah 300 mili, ya kan? Fenol kan 300 mili. Berarti aku harus mencari berapa 300 mili ini dikurang X, dikurang berapa, kan terjadi pengurangan volume, dikurang X supaya menjadi 75 gitu. Ya udah,
300 dikurang 75 sama dengan X. Berarti tinggal kita cari nih. Yaitu X-nya akan menjadi 225 mili. Oke. Inilah X-nya. Artinya ya, dia itu berkurang sebanyak 225 mili. Berarti berapa banyak air yang hilang? Yaitu 225 mili. Jadi yang diuapkan itu hilang airnya itu 225 mili. Sehingga dia menjadi volume akhirnya menjadi 75 dengan pengurangan 225 mili dan menjadikan KCl dengan konsentrasi yang lebih tinggi yaitu 0,80 m. Oke, itu untuk soal nomor 2. Kita ke soal berikutnya sekarang. Nomor 3, 350 mili air ditambahkan ke 5 m NaOH. Volumenya 225 mili. Berapa volume baru dari larutan ini? Berapa konsentrasi baru dari larutan ini? Oke. Seperti biasa aku mau ilustrasikan dulu. Awalnya aku punya larutan lagi nih. Tapi di sini kita menggunakan larutan NaOH. Oke, 5M NaOH dengan volumenya yaitu 225 mili. Oke, ini kan awalnya gini nih. Kemudian kita tambahkan 350 ml air ke dalam sini, ya dong. Yang terjadi apa kemudian? Berarti volumenya kan akan nambah ya. Nah, volumenya akan nambah, berarti konsentrasinya akan berkurang. Tapi kita belum tahu di sini. Masih X molaritasnya. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama kan berapa volume baru? Nah, berapa volume baru? Itu sangat simpel jawabannya. Artinya ketika penambahan air kemari, maka volume barunya akan menjadi volume barunya ataupun V akhirnya akan menjadi 350 ditambah 225. Nah, 350 itu ditambah dengan 225 hasilnya kan 575. Inilah volume barunya. Berarti ketika ditambahkan air ini tuh menjadi 575 ml. Ini untuk jawabannya A. Sekarang yang B. Berapa konsentrasi yang barunya dari larutan ini ketika setelah ditambahkan air? Yang udah pasti ini tuh berkurang konsentrasinya kan. Berkurangnya berapa? Kita bisa menggunakan rumus M1V1 sama dengan M2V2. M1-nya 5 molar, V1-nya 225 mili. M2 yang ditanya, V2-nya itu V akhirnya yaitu 575 mili. Tadi aku sempat menjelaskan di slide awal ya, di awal-awal bahwa liter ataupun mililiter boleh digunakan asal mereka itu sama kiri kanan satuannya. Jadi ini aku bisa coret, ini aku bisa coret. Itu alasannya kenapa mereka harus sama satuannya. Kemudian 5 dikali 225. 5 dikali 225 itu hasilnya adalah 1125. Oke. 1125 molar. Oke, ini masih dalam molarnya. Dibagi dengan 575, kita akan mendapatkan M2-nya di sini. Jadi M2-nya sama dengan berapa? 1125 itu dibagi dengan 575, 1,95 M NaOH. Jadi inilah the new concentration-nya. Ini adalah konsentrasi barunya ketika ditambahkan air gitu. Oke. Nah, ini untuk soal nomor 3, aku harap paham. Kita ke soal berikutnya sekarang. Nomor 4. 0,8 m NaCl 60 mili dicampur dengan larutan KBr. Nah, ini beda nih soalnya ya. 0,5 m 80 mili. Berapa konsentrasi baru dari NaCl dan berapa konsentrasi yang baru dari KBr? Seperti biasa aku ingin menggambarkan dulu nih ilustrasinya. Awalnya di sini tuh aku punya dua larutan.
Oke. Pertama ada larutan ya NaCl itu dengan 60 mili volumenya. Aku punya 0,80 m NaCl di sini. Terus di sini aku punya lagi larutan, yaitu larutan KBr dengan volumenya 80 mili. Ini KBr ya, KBR 0,50 m konsentrasinya. Nah, jadi ceritanya dalam soal ini kedua ini tuh ditambahkan. Oke, jadi dicampur dan akan menghasilkan suatu volume baru, ya dong. Kita punya volume baru di sini. Oke. Volume barunya kira-kira menjadi berapa, Dis? Ya, 80 ditambah 60 kan volume barunya, menjadi totalnya adalah 140 mili. Ini hasil pencampuran antara NaCl dan KBr. Bagaimana konsentrasi barunya? Kita mulai dulu dari yang A. Berarti kita jawab dulu yang NaCl ya. Nah, NaCl itu awalnya 60 mili. Ketika dia menjadi 140, maka molaritas dari NaCl-nya akan berkurang. Iya dong. Berarti M1, V1, M2, V2, M1-nya dari NaCl itu berapa? 0,80. V1-nya berapa? 60. Oke. Nah, M2-nya ini yang ditanya. Nah, V2 akhirnya ini kan menjadi 140 mili untuk ya NaCl. Nanti untuk KBr juga. Berarti ini aku masukkan 140 mili. Udah aku ibaratnya coret ya, mililiter ini udah dicoret. Jadinya 0,80 dikali 60 itu hasilnya adalah 48 ya. Ini masih ada satuan molaritasnya karena mililiternya udah dicoret, dibagi dengan 140. Ini M2. Atau M2-nya akan menjadi berapa? 0,342. Jadi 48 dibagi 140, 0,342 M NaCl gitu. Jadi konsentrasi baru dari NaCl-nya itu adalah 0,342. Nah, sekarang yang B, oke, yang B awalnya kan KBr nih, KBr ini konsentrasinya 0,50 m. Dari 80 mili itu menjadi 140 mili. Ibaratnya kan mereka dicampurkan. Oke. Jadi masing-masing dari konsentrasi baik NaCl maupun KBr, karena mereka bertambah volumenya, maka KBr juga akan berkurang, NaCl juga akan berkurang. Kalau aku menggunakan persamaan M1, V1, M2, V2 di sini, berarti M1-nya kan 0,50 ya. M dikali V1-nya itu 80 mili. M2-nya itu yang ditanya dan V2-nya itu 140 mili. Seperti biasa aku bisa mencoret nih mili-milinya 0,50 itu dikali dengan 80 hasilnya adalah 40. Oke. 40 molaritas di sini dibagi dengan 140. Ini akan hasilnya M2. Ya, berarti 40 dibagi dengan 140. Hasil dari perhitungan ini adalah M2-nya 0,285 M gitu. Ini tuh molaritas siapa? Molaritas punya KBr gitu ya. Nah, jadi ini adalah konsentrasi yang baru dari KBr ketika dia ditambahkan oleh ya ataupun dicampurkan oleh NaCl. Nah, jadi kita hanya perlu mencari masing-masing ya konsentrasi dari larutannya ketika volumenya menjadi 140 mili. Sekarang kita ke soal yang terakhir. Nah, kalian bisa baca dulu soalnya. Kalau sudah kalian jawab, kita bahas nomor 5. Larutan 0,50 M CaCl2 150 mili
dicampur dengan larutan 300 ml, CaCl2 0,90 m. Berapa konsentrasi baru dari campuran tersebut? Oke, bagaimana cara kita menjawab soal nomor 5 ini? Kita menggunakan suatu persamaan baru, yaitu M1V1 tambah M2V2 sama dengan M3V3. Ini adalah suatu persamaan yang digunakan ketika kita mencampurkan suatu larutan yang sama. Jadi ini kan larutannya sama ya, CaCl2 dicampurkan maka akan menjadi persamaannya seperti ini gitu. Gimana? Oke, tinggal kita jalankan saja. M1-nya itu ini kan 0,50 ya awalnya. Jadi 0,50 M dikali dengan 150 mili ya dong. Ditambah M2 nya tadi ya 0,90 M dikali 300 mili. Ini akan menjadi M3V3. Oke. M3 dikali V3. Nah, V3-nya ya V3-nya itu merupakan hasil 150 ditambah 300 mili dong. Ya enggak? Harusnya iya, karena kan dia itu dicampurkan, maka volumenya ya 150 ditambah 300. Berarti aku bisa ganti di sini menjadi 450 mili. Karena apa? Dia merupakan hasil penjumlahan. Nah, dari sini ya, aku bisa bagi semuanya. Satuan mililiternya tuh aku hilangin. Jadi yang kiri ini aku bisa coret mililiternya, ini juga, ini juga. Nah, tinggal proses pengalian. 0,50 dikali 150 itu adalah 75 M ditambah 0,90 ya dikali dengan 300 itu hasilnya adalah 270 M. Oke. Nah, sama dengan M3 dikali 450. Ini aku tambahin 270 ditambah 75. Tapi aku bagi lagi dengan 450. Ini tuh satuan M. Akan menjadi M3. 345 dibagi 450 hasilnya adalah 0,76 M ya. Inilah M3-nya. Inilah hasil dari proses pencampuran ya antara CaCl2 dengan volume 150 dengan CaCl2 dengan volume 300. Jadi intinya adalah ketika kita menemukan suatu larutan dengan zat yang sama, dengan substansi yang sama seperti ini, kita akan menggunakan persamaan ini. M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M3V3. Nah, hasilnya itu kalau kalian perhatikan 0,50, 0,90 hasilnya adalah somewhere between ya mereka berdua. Dalam kasus ini adalah 0,76 kayak gitu. Oke, sekian dulu dari video kali ini. Aku harap kalian sudah paham sekarang bagaimana konsep dari pengenceran maupun pemekatan dari suatu larutan. Nah, nanti kita ketemu lagi di video pembahasan berikutnya.